Terus Soeharto itu demokrasi terpimpin. Nah sekarang ini demokrasi dikadali, bukan lagi demokrasi terpimpin, bukan demokrasi dipimpin, tapi demokrasi dikadali. Karena tadi frasa demokrasi, frasa hukum, frasa keadilan itu sudah dimonopoli oleh negara. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah manapun, sebodoh-bodohnya, segalak-galaknya Soeharto itu menjadikan istana ini tempat ajang tim sukses, ya. Saya hanya ada dua pemikiran, ini karena ketidaktahuan atau karena kepungahan. Kalau kita berpikir positif bahwa Pak Jokowi itu pinter, berarti karena kepungahan, kan begitu. Ya karena itu kita contoh, dia dengan people power bisa jadi gubernur, jadi presiden, ya kita people power bisa menjadikan dia rakyat biasa. Banyak orang sekarang berharap epicentrum people power di Solo itu menjalar ke berbagai Nusantara, ke berbagai Indonesia. Apa yang menjadi pikiran Anda sebagai orang yang terlibat di dalam pusaran people power kemarin, seruan people power di Solo, Dr. Muhammad Taufik? Pertama ini harus membangun kesadaran moral, yang kedua kesadaran intelektual. Kesadaran moralnya bahwa demokrasi itu apapun pilihannya itu letak kekuatannya adalah di tangan rakyat, ya. Demokrasi itu kita mau pakai teori demokrasi yang manapun itu letaknya adalah di tangan rakyat. Artinya di tangan rakyat, politik rakyat yang sangat mendasar yang dulu pernah ada sekarang ini kan sudah hilang, ya. Bahkan anggota parlemen terang-terangan mengatakan dirinya ini adalah Korea yang semua aktivitasnya itu sangat bergantung kepada ketua umum partai. Nah, padahal fungsi anggota legislatif ini kalau kita lihat dari proses perwakilannya kan yang pertama dia itu adalah harus wakil rakyat karena dia dipilih pemilu langsung, yang kedua dia wakil fraksi, baru yang ketiga dia wakil partai. Nah, sekarang lebih mengerucut dan lebih kecil, lebih rendah, dia hanya wakilnya ketua umum gitu. Oleh karena itu ketika orang bergelut di dunia politik praktis bergabung pada partai, maka yang diraih jabatannya adalah menjabat ketua dalam bidang apapun. Apalagi ketua umum, karena ketua umum bisa membeli suara partai, dan ketua umum otomatis adalah formatur tunggal. Jadi kesadaran moral politik rakyat ini dikembalikan dulu, bahwa demokrasi itu hanya pada rakyat, bukan pada siapapun, begitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus sampaikan pemahaman tentang hak-hak konstitusional. Apakah kita mau menyelesaikan pemilihan ini dengan menggunakan pendekatan parlementer, artinya perwakilan dengan pelaksanaan pemilu, ataukah kita melaksanakan proses demokrasi dalam hal ini adalah suksesi itu dengan menggunakan people power. Keduanya itu adalah sah. Karena selama ini yang dikenalkan kepada kita itu
meskipun banyak partai politik, sebenarnya kita praktekkan ini monolitik, karena politik kehendaknya penguasa, jadi monolitik sebenarnya. Soeharto dulu membentuk 3 partai politik, 1 partai agama di Partai Persatuan Pembangunan, partai pegawai di golongan karya, dan yang ketiga partai nasionalis di Partai Demokrasi Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang ini meskipun banyak partai, tapi kita bisa lihat bahwa agregasi dan artikulasi masyarakat itu hanya berhenti sampai kepada partai politik. Jadi masyarakat sendiri tidak pernah begitu berperan besar di dalam proses-proses pengambilan politik. Karena itu perlu disadarkan bahwa dia juga kekuatan. Jadi tidak harus lewat partai politik, tidak harus lewat fraksi, tidak harus lewat ketua umum. People power ini sah. Kita melihat Pak Karno ke Pak Harto, people power, ya. Kita lihat Pak Harto kemudian ke Pak Habibie juga people power. Kita lihat Gus Dur ke Megawati juga people power. Jadi tidak ada yang salah di dalam demokrasi ini, people power. Karena pada akhirnya negara ini mensalahartikan, negara ini mengelabui masyarakat seolah people power itu makar. Tidak, hukum positif itu sudah ada tempatnya sendiri. Pada saat ini yang bisa makar itu hanya tentara, ya. Nah, buktinya di Papua itu yang melakukan makar kan yang punya senjata. Kan tidak mungkin kita ngobrol di sini, saya ngobrol sama Faisal Asgaf itu tiba-tiba dituduh melakukan makar begitu, ya. Jadi kembalikan dulu masyarakat ini dipahamkan dulu moral politiknya, kemudian yang kedua ditata tentang fungsi-fungsi politik, bahwa masyarakat ini punya kekuatan yang disebut people power. Nah, kalau nanti sudah terjadi people power, maka pada akhirnya partai-partai itu akan melihat dia tidak akan bisa seenaknya sendiri. Selama ini karena memberikan cek kosong dan negara memiliki tafsir tunggal tentang demokrasi. Jadi yang menafsirkan partai politik juga negara, bahkan sekarang lebih sempit. Ketua umum pun ditentukan oleh negara. Misalkan pada kasus rivalitas Demokrat antara AHY dengan Muldoko. Begitu. Kak Slamet ya, saya barusan turun dari KRL itu. Dr. Muhammad Taufik, kalau melihat seberapa dokter bangunan kesadaran kepada masyarakat hingga memahami konteks people power itu sebagai hak konstitusional di tengah otoritas kewenangan sekarang yang membentuk sedemikian rupa yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kerangka pemikiran itu dibentuk oleh lembaga-lembaga secara terlembaga, lembaga-lembaga formal secara terlembaga, hingga kemudian memberikan satu bangunan konstruksi pemahaman yang sesuai dengan apa yang diinginkan sebagai bentuk legitimasi opini publik yang selalu dipergunakan di tengah kondisi legal of frame yang dibuat Dr. Muhammad Taufik. Sekarang kita kembali dulu urut-urutannya. Ketika masa Soekarno, ya, itu demokrasi liberal, ya. Terus Soeharto itu demokrasi terpimpin. Nah, sekarang ini demokrasi dikadali, bukan lagi demokrasi terpimpin, bukan demokrasi dipimpin, tapi demokrasi dikadali. Karena tadi frasa demokrasi, frasa hukum, frasa keadilan itu sudah dimonopoli oleh negara, ya. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah manapun, sebodoh-bodohnya, segalak-galaknya Soeharto itu menjadikan istana ini tempat ajang tim sukses, ya. Saya hanya ada dua pemikiran, ini karena ketidaktahuan atau karena kepungahan. Kalau kita berpikir positif bahwa Pak Jokowi itu pinter, berarti karena kepungahan, kan begitu. Nah, jadi masyarakat harus dimengertikan bahwa masyarakat itu secara sunatullah punya hak politik. Sejak mereka lahir, mereka boleh milih agama, ya, mereka boleh milih kebangsaan, dan seterusnya. Ketika dewasa mereka boleh milih sekolah dimanapun. Ketika sudah profesional, lulus sekolah, bergelar sarjana, dia boleh memilih pekerjaan, dan seterusnya. Itu hak politik itu yang harus dikembalikan kepada harkat dan martabatnya. Yang terjadi sekarang ini saya menyebut bukan lagi demokrasi terpimpin, bukan lagi demokrasi dipimpin, tapi demokrasi yang dikadali. Jadi sekarang ini
hanya ada penafsir tunggal demokrasi itu adanya cuma di istana. Yang dilakukan Jokowi sepenuhnya saat ini adalah tiga hal. Dia menabrak konstitusi, dia melanggar hukum, dan dia melakukan praktek korupsi. Ya, jadi ketika hal itu terjadi, jadi masyarakat harus punya pemikiran, jangan melihat dari perilaku presiden, jangan melihat perilaku dari orang-orang inner circle di sekitar istana termasuk Muldoko, tapi lihat konstitusi kita letaknya di mana begitu. Seorang tidak disebut negarawan ketika dia tidak menghormati konstitusi negaranya. Jadi hari ini kita tidak pernah menemukan negaranya di pusaran kekuasaan. Ketika dia kalah berseteru di dalam partai, dia gunakan kekuasaan, ya. Misalkan dengan membajak partai, dan sekarang membajaknya lebih strategis karena lewat jalur hukum, ya, lewat jalur hukum, dan ini terjadi pada semua lini di dalam perkara apapun. Misalkan Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mau menerima dan mengabulkan misalkan batasan waktu Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Kan itu sudah melebihi kemenangannya sebagai mahkamah yang mengadili sengketa konstitusi. Itu kewenangannya membuat undang-undang, itu kewenangannya DPR begitu, ya. Kemudian misalkan Pak Jokowi ini sangat tidak menghormati terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang menggunakan undang-undang Omnibus Law. Dia malah menerbitkan yang baru, ya, yang seharusnya perintah Mahkamah Konstitusi itu kalau tidak bisa memperbaiki ya kembali ke Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama. Jadi yang terjadi selama ini masyarakat dicontohkan oleh perilaku demokrasi yang bersumber pada negara, atau dengan bahasa yang lebih mudah, tafsir tunggal demokrasi itu ada pada negara. Dan menurut saya negara nggak bisa dicontoh. Karena negara tidak bisa dicontoh. Dulu amanat yang dikembalikan kepada partai, amanat yang dikembalikan partai lewat wakil-wakilnya, ya sekarang kita raih kembali lewat namanya people power, dan sudah cukup membuktikan di negara ini, ya, bahwa Gus Dur hanya 35 miliar pada saat itu bisa jatuh dari singgasana. Nah, ini cukup membuktikan kepada kita bahwa suara masyarakat saat ini yang dulu hilang itu karena sudah dikanalisasi lewat yang namanya proses-proses pemidanaan. Jadi ngomong kenceng, nanti diarahkannya ke Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE menjelma menjadi undang-undang subversi. Karena yang paling mudah dilakukan negara ini sekarang untuk membatasi hak demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat, dan itu dikanalisasi lewat yang namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal mestinya undang-undang itu tidak melarang orang berdemokrasi, tapi melarang orang mencuri informasi yang berkait dengan transaksi elektronik. Begitu, Cak Slamet. Ya, mengulang pertanyaan yang sama, Dokter, yang saya sampaikan pada pembicara sebelumnya. Tapi kan ini semuanya nanti akan versus atau berhadapan dengan kampanye penguatan mengenai realistisnya kontestasi politik sebagai sebuah saluran yang Prof. Denny Indrayana menyebutnya sebagai kudeta konsesional, karena saluran yang disediakan memang itu. Nah, terus kemudian di tengah kondisi-kondisi yang ada sekarang, Anda melihatnya seberapa jauh itu nanti people power itu semakin menggelembung di tengah kampanye yang juga tidak rendah, tensinya akan eskalatif juga untuk meyakinkan bahwa saluran ini semuanya kontestasi politik, Dr. Muhammad Taufik. Saya ingin kembali kepada satu jawaban, ya, sesuai dengan tema ini. Alternatif lain tidak bukan hanyalah dengan melalui yang namanya people power. Karena itu ketika kami semua di Solo berkumpul dengan beberapa tokoh, kita mensepakati yang namanya people power itu kita hidupkan kembali. Dan Pak Jokowi tahun 2014 juga menulis buku, ya, menulis buku berjudul People Power. Nah, artinya sebenarnya kita sudah dicontohkan pada hari ini, dan saya meyakini salah satu kekuatan yang mereka takuti people power adalah pada saat Pilgub DKI, ya. Pada saat Pilgub DKI, pada saat itu kenapa mereka menggiringnya bukan kepada persoalan people power, bangkitnya kekuatan politik Islam, tetapi mereka
menyampaikannya dengan cara-cara yang sara misalkan ya, yang sekarang kemudian dimunculkan politik identitas. Jadi politik identitas ini adalah salah satu cara mengerem kekuatan demokrasi lewat yang namanya people power. Oleh karena itu saya mengajak semua yang ada di ruangan ini, people power itu bukan makar ya. People power adalah kehendak masyarakat yang menginginkan pergantian. Kenapa harus ada people power? Karena wakil yang parlemen yang mewakili kita ini tidak bisa membawa kepentingan politik kita, tidak bisa mewakili aspirasi politik kita, dan yang pasti tidak bisa menjadi wakil kita. Karena itu tidak ada cara lain, ya harus kita ambil hak politik itu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi. Jadi harus diluruskan kembali masyarakat pada saat ini untuk berani meraih hak-hak politiknya. Begitu Cak Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, apa kira-kira tantangan ke depan untuk membangun persepsi di antara masyarakat, terutama simpul-simpul masyarakat atau elemen-elemen masyarakat sampai kepada tataran dia memiliki kesadaran yang sama, Dr. Muhammad Taufik, terutama melihatnya konsesionalnya, langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan people power, baik dari sisi historis maupun dari sisi yuridis, Dr. Muhammad Taufik. Nah, ini satu pertanyaan menarik. Kita kembalikan fungsi-fungsi mendasar. Mahasiswa itu salah satu tugas utamanya kan agen perubahan ya. Sekarang mahasiswa ini kegiatannya cuma belajar. Mahasiswa juga dibangkitkan kembali hak politiknya ya. Bahwa masyarakat mahasiswa itu sebenarnya agen perubahan. Kampus itu bukan menara gading, tapi kampus itu menara api, dan selama ini fungsi-fungsi itu tidak ada. Mereka disibukkan oleh urusan-urusan yang sifatnya administrasi. Sebutan Kampus Merdeka pun sudah gugur karena di beberapa PTN ketika pemilihan rektornya calon yang tidak didukung oleh penguasa kalah dimunculkan kemudian pembekuan misalkan. Nah, jadi bagaimana kita meraih kembali posisi hak-hak politik masyarakat lewat people power, maka hak-hak dasar yang dulu pernah dimiliki oleh mahasiswa itu kita bangkitkan kembali. Buruh juga memiliki hak mogok ya. Buruh memiliki hak yang berbeda pendapat, itu juga harus dihidupkan kembali ya. Artinya saluran-saluran politik yang selama ini dihegemoni, diambil alih oleh ketua atau organisasi, itu harus dicairkan kembali. Mekanismenya apa, Cak Slamet? Di ruang-ruang publik ya, kemudian di perkumpulan-perkumpulan dimunculkan tentang yang jadi isu people power ini dimunculkan lebih dulu, nanti pada akhirnya akan menjadi bola salju. Kenapa saya bilang? Saya melihat di dalam konstelasi politik, konstelasi kekuasaan saat ini sebenarnya sudah rapuh. Buktinya kita lihat misalkan laporan-laporan tentang Anies, mereka juga masih ragu-ragu. Ya, polisi tidak berani menindaklanjuti. Begitu pula upaya KPK untuk mempidanakan Anies dengan berbagai cara, juga polisi pun ada yang menolak. Nah, momentum inilah menurut saya yang harus diambil alih oleh masyarakat. Saya yakin polisi maupun tentara ini sebenarnya anginnya angin petro. Paham maksudnya angin petro? Tergantung angin besarnya kemana. Kalau angin besarnya kepada perubahan, saya yakin tentara polisi akan ikut perubahan. Karena itu kita tunjukkan perilaku-perilaku kita sudah berubah. Hakim pun harus kita berdayakan, kita tekan. Saya sepakat dengan Prof. Denny. Dia menggunakan legal media, mendidik masyarakat lewat media, dengan pendidikan hukum. Jadi semua lini kita bikin hakim itu berani, kita bikin polisi yang baik itu yang menjabat, kita bikin anggota DPR yang walaupun sedikit itu yang memiliki sikap sebagai wakil rakyat. Dan itu lewat dari forum-forum terbuka seperti ini, Cak Slamet. Tetapi tidak cukup kita hanya ngomong di grup WhatsApp, kita tidak cukup ngomong di TKAD seperti ini, kita juga harus turun keluar ya. Karena itu yang sangat diharapkan. Saya yakin kalau pada bersamaan muncul ada aksi di Tasikmalaya, di Bandung, di Surabaya, di Bojonegoro, lama-lama polisi dan tentara akan paham, oh ini berarti ada angin perubahan. Dan kita harus mendukung perubahan-perubahan sekecil apapun. Misalnya kita lihat di Kodam Siliwangi kan sudah ada perubahan begitu ya, dan ternyata juga tidak ditegur. Jadi buat saya itu sebuah sinyal perubahan yang sebenarnya mereka sedang menunggu masyarakat untuk
melalui atmosfer yang sama. Kira-kira begitu, Cak Slamet dan Sumatera. Ya, terakhir ini untuk bagian untuk Anda, Dr. Muhammad Taufik. Memang tadi sudah saya berikan porsi waktu ke masing-masing pembicara. Dokter, apa himbauan Anda secara khusus, masukan Anda secara khusus Presiden Jokowi yang sudah membuat tulisan tentang people power, Dr. Muhammad Taufik? Ya, karena itu kita contoh, dia dengan people power bisa jadi gubernur, jadi presiden, ya kita people power bisa menjadikan dia rakyat biasa. Itu aja, kita kembalikan pelajaran positifnya. Dengan people power dia bisa ke Jakarta, dengan mobil goib saja dia bisa sampai Jakarta, jadi gubernur, jadi Jakarta. Masa kita ada Faisal Asgaf di sini, Andra Edwin Permana, ya ada Ustadz Andriansah, ngapain kita nggak bisa? Sangat bisa, ya. Jadi saya pribadi tidak akan pernah berhenti, karena Jokowi juga makan nasi, saya Faisal dan Erwin Permana juga makan nasi. Saya yakin saya bisa mengajak Pak Jokowi pulang biar tidak terjadi perumpamaan darah.